Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pecinta fisika dimanapun Anda berada? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bahaya virus corona yang senantiasa mengancam di negeri ini dan belahan dunia manapun segera bisa teratasi. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah para pecinta fisika dan adik-adik yang sedang berjuang untuk belajar fisika. Senang sekali pada kesempatan ini Kak Andra hadir kembali menyajikan konsep-konsep fisika di saluran channel YouTube Kakak, Doni Andra Fisika Channel. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terkait optika geometri, khususnya terkait pemantulan pada cermin lengkung atau sferis ya. Nah, cermin lengkung di sini bisa berupa cermin cembung dan cermin cekung. Di sini kita akan belajar konsep-konsep penting dan yang perlu kita pahami dalam mempelajari cermin cekung dan cermin cembung. Di antaranya kita akan mempelajari konsep-konsep pemantulan cahaya pada cermin cekung dan cermin cembung, bagaimana melukiskan bayangan pada cermin lengkung, dan membuktikan beberapa persamaan terkait yang mungkin kita sudah familiar sekali dengan persamaan tersebut. Cuman kita nggak tahu dari mana mendapatkan persamaan tersebut. Nah, kemudian baiklah, tidak perlu berpanjang lebar lagi adik-adik semua. Kita akan memulai pembelajaran kita kali ini. Sebelum ke topik pembahasan yang lebih lanjut, mari kita memahami hal-hal dasar mengenai cermin cembung dan cermin cekung. Nah, untuk lebih mudahnya ya, perhatikan gambar berikut ini ya. Oke ya. Nah, bisa Anda bayangkan ya, gambar yang ada di layar ini adalah bola ya, bola yang biasanya Anda tendang. Nah, kemudian namun bola kali ini terbuat dari kaca. Nah, ya. Nah, di sini ada dua kemungkinan ya, yang bagian mengkilatnya ya, yang dilapisi bagian mengkilatnya atau silveringnya itu bisa bagian luarnya atau bagian dalamnya. Jika bagian luarnya kita lapis mengkilat, maka bagian luarnya yang dibuat bagian yang keruh atau gelapnya gitu ya, dan sebaliknya ya. Nah, kemudian bayangkan kita potong ya, kita potong kulit bola tersebut gitu ya dengan alat tertentu misalnya ya. Nah, maka potongan-potongan ya kulit bola tersebut itu bisa berfungsi sebagai cermin cembung atau cermin cekung, tergantung tadi. Kalau misalnya bolanya yang bagian mengkilatnya di luar, berarti potongan-potongannya bisa berfungsi sebagai cermin cembung. Sementara yang jika mengkilatnya bagian dalam ini ya, bagian dalamnya yang mengkilat gitu ya, maka berfungsi sebagai cermin cekung ya. Ini ya, kita lihat di sini ya. Nah, ini bagian ini ya, ini yang mengkilatnya ya, bagian dalam, maka dikatakan sebagai cermin cekung atau concave mirror. Sementara yang ini yang mengkilatnya bagian yang ini, maka disebut convex mirror. Concave itu dari cave-nya itu goa ya, bagian dalamnya yang dibuat mengkilat gitu ya. Kemudian kalau ini convex, yang cembung convex, karena yang eksternalnya yang dibuat mengkilat ya, eksteriornya yang dibuat mengkilat. Oke ya, sudah bisa membedakan ya mana cermin cembung dan cermin cekung ya. Nah, selanjutnya kita lihat ya di sini. Nah, bagaimana pemantulan pada cermin cembung atau cermin cekung? Nah, pada prinsipnya konsep pemantulan baik itu pada cermin cembung ataupun cermin cekung itu sama ya. Hukum pemantulan dengan cermin datar itu sama gitu ya. Jadi jangan terkecoh ya, bahwa yang namanya hukum pemantulan itu berlaku baik untuk cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung ya. Jadi itu yang harus kalian pegang, bahwa sudut datang sama dengan sudut pantul. Itu baik untuk cermin datar atau cermin lengkung juga berlaku. Nah, untuk konteks cermin lengkung pun kita menggunakan konsep tersebut ya. Nah, di sini kita lihat cermin cekung dulu ya. Di sini ya ada 3 bentukan cermin cekung di sini yang
perlihatkan itu parabolic mirror gitu ya. Kemudian ada large spherical mirror dan ada small spherical mirror. Nah, perhatikan ya adik-adik sekalian, kalau parabolic mirror memang mungkin agak jarang kita pelajari ya. Jadi kalau kalian belajar di matematika di persamaan parabola ya, biasanya di irisan kerucut itu ada persamaan parabola, ada elips ya, kemudian ada hiperbola gitu ya. Nah, parabola itu juga ada titik fokusnya. Nah, kita tidak terlalu membahas di sini, tapi konsepnya dia hampir mirip juga dengan cermin cekung. Nah, sekarang kita lihat yang gambar B dan C ini ya, gambar B dan C ini sama-sama cermin cekung ya, cuma yang satunya potongan dari large spherical mirror, yang satunya small spherical mirror. Jadi kalau ini artinya kulit bola dengan jari-jari yang sangat besar sekali gitu. Kalau ini bola dengan jari-jari yang kecil ya, small spherical mirror. Nah, bisa juga kita lihat ini ya. Satu hal yang ingin saya tekankan ya, ketika kita berbicara cermin cekung ya, biasanya di SMP atau SMA ya disampaikan ada beberapa sinar istimewa. Nah, itu tidak salah, tidak keliru ya. Artinya cuman memang perlu disampaikan bahwa sinar-sinar istimewa itu ada wilayah berlakunya gitu ya. Jadi yang paling dasar itu adalah berlakunya hukum pemantulan itu ya, sudut datang sama sudut pantul. Nah, kalau sinar-sinar istimewa itu adalah special case-nya. Jadi artinya untuk wilayah-wilayah yang sudut sinar datangnya ya. Jadi perhatikan kalau gambar ini ya ini. Jadi kalau sinar datangnya gitu ya, gitu, dan dengan garis normal, terus dengan sumbu utamanya itu sudutnya relatif kecil gitu ya. Jadi sudut datangnya relatif kecil itu baru berlaku yang sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus gitu ya, yang sinar-sinar istimewa itu ya. Jadi artinya, tapi kita bisa juga untuk melukiskan bayang pada cermin cekung menggunakan ketiga sinar istimewa yang diperkenalkan biasanya. Nah, namun perlu diingat untuk melukiskan bayangan pada cermin cekung atau cermin cembung dan cermin datar yang sudah kita bahas sebelumnya, itu sejatinya menggunakan ya sinar hukum pemantulan, sudut datang sama dengan sudut pantul itu ya. Kemudian perhatikan ya, jadi nanti ini yang akan lebih banyak kita gunakan ya. Perhatikan ya, jadi bahwa cermin cekung itu sifatnya mengumpulkan sinar ya. Jadi sinar datang sejajar ini ya, sejajar sumbu utamanya gitu, akan dipantulkan melalui terfokus pada satu titik fokus di sini ya. Nah, makanya nanti kenapa di cermin cekung itu nilai fokusnya itu positif, karena fokusnya terletak di depan cerminnya. Nah, berbeda halnya dengan ini ya, cermin cembung yang ini contoh cermin cembung ya. Oke, ada berkas sinar sejajar, ini sinar sejajar ini ya, ini sinar datang ini sejajar ya mengenai cermin cembung, maka akan dipantulkan menyebar ya, akan dipantulkan menyebar. Namun perlu diingat ya, pantulan cermin tersebut ya, kita lihat kalau diperpanjang ya, perpanjangan sinar pantulnya itu akan berpotong di satu titik di belakang cermin cembung. Nah, titik itu dinamakan titik fokusnya, jarak fokusnya, sehingga makanya dikatakan bahwa jarak fokus pada cermin cembung itu bernilai negatif karena terletak di belakang cermin ya. Sementara kalau yang cermin cekung tadi sudah saya katakan bernilai positif karena di depan cermin. Oke ya, itu yang harus kalian ingat, bahwa cermin cembung ya sifatnya
menyebarkan sinar ya, divergen sinarnya. Kalau cermin cekung sifatnya mengumpulkan sinar konvergen gitu ya. Nah, fokusnya cermin cekung positif, cermin cembung negatif. Nah, oke. Nah, bagaimana menentukan hubungan antara ini apa? Titik fokus dengan jari-jari R-nya ya. Jadi perlu kalian ingat lagi tadi ya. Ingat ya, cermin cembung atau cermin cekung itu adalah potongan dari kulit bola tadi ya. Yang bola yang ilustrasi awal tadi, bola kaca tadi dipotong sedemikian rupa ya. Jadi kalau misalnya kayak kaca spion itu hanya potongan-potongan saja. Sejatinya misalnya dia apa, kulit bola gitu ya, bentuknya bola ya. Nah, sehingga kan kalau bola itu berarti ada jari-jari kelengkungannya atau pusat kelengkungannya ya. Ada jari-jarinya dan ada fokusnya. Bagaimana hubungan antara fokus dan jari-jarinya? Sekarang kita tinjau gambar ini ya. Oke. Nah, ini yang kita tinjau cermin cekung ya. Sebenarnya untuk cermin cembung juga sama hubungannya nanti ya. Cukup kita tinjau yang cermin cekung saja. Nah, ini ada cermin cekung ya. Ini bagian yang saya arsir, ini bagian belakangnya, ini bagian depannya. Ada sinar datang sejajar sumbu utama. Ini kita namakan sumbu utama ya. Kemudian di sini kita kasih apa? Titik C ini. Titik C ini ada pusat kelengkungannya, jari-jarinya. Jadi dari C ke P itu tidak lain adalah ini jari-jarinya, R-nya. Ya. Nah, kemudian sinar datang tadi ya kan memenuhi hukum pemantulan. Sinar datang ya, kemudian garis normal, ini garis normal ya. Jadi garis normal pada setiap titik di permukaan bola itu dia akan menuju ke pusat kelengkungannya, ke sininya. Jadi sama aja mengatakan dari sini ke sini itu adalah jari-jarinya. Kemudian akan dipantulkan ya melalui satu titik di sini. Oke ya. Nah, yang mana sudut pantulnya jelas sama dong ya. Sudut pantul namanya kan ketika kita belajar hukum pantul kan bahwa sudut datang, ini sudut datangnya ya. Sudut datang itu adalah sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normalnya. Ini garis normal. Kemudian ini sinar pantulnya ya. Ini sama besarnya theta. Oke. Nah, kemudian kita tinjau ya. Oke, sebelumnya ini tadi kita kasih katakanlah ini F, nanti kenapa F gitu ya. Kenapa F? Ini F ya. Ini F. Kenapa F itu kan ada alasan nanti ya. Nah, sekarang kita tinjau segitiga X C F, segitiga X C F ya. Nah, namun perhatikan antara sinar datang dengan sumbu ini kan sejajar, terus ada garis ini. Jika sudutnya ini theta, maka sudut ini juga theta, ya kan? Namanya sudut dalam berseberangan, ya. Sehingga ini theta, ini juga theta, ya. Yang ini kan theta, ini juga theta. Maka segitiga XCF itu dikatakan segitiga sama kaki. Berarti kan CF sama dengan XF ya. Jadi segitiga XCF itu segitiga sama kaki dengan CF-nya sama dengan XF-nya. Nah, CX itu sendiri adalah jari-jari, sudah saya katakan tadi, jari-jari kelengkungannya. Kemudian CP itu sendiri juga sama, CP juga kan jari-jari ya. CP itu jari-jari. CP jari-jari. Ya. Nah, CP itu sama aja mengatakan CF ya. CF ini ditambah dengan FP. Ya. CF ditambah FP ya. Nah, perhatikan di awal saya katakan tadi ya bahwa ya untuk theta yang kecil, untuk theta yang sangat kecil berlaku sinus theta ya. Mungkin saya gunakan tinta merah ya. Berlaku ini
sinus theta sama dengan tangen theta sama dengan theta mendekati nilainya ya, aproksimasi ya, mendekati. Untuk theta yang sangat kecil, nanti tetanya kalian ubah ke ini ya, ke apa? Dalam radian ya. Jadi nilai sinus theta itu misalnya sin 5 derajat. Itu mendekati nilainya dengan tangen 5 derajat dan seterusnya ya. Untuk yang kecil. Nah, Anda bayangkan jika misalnya sinarnya itu kecil sekali sudutnya, ya, kecil sekali sudutnya sehingga ya sama aja mengatakan yang ini ya sama dengan ini ya. Bisa dibayangkan ya. Ya kan? Kalau tetanya kecil, ini nanti kan sama aja hampir lurus, hampir berhimpit ya, berhimpit sehingga pendekatannya itu ya. Jadi sehingga XF-nya itu sama XF, ini XF itu sama dengan FP, mendekati nilai FP. Kalau dia kecil sekali berhimpit dia hampir ini ya. Dibayangkan kalau ini kan yang saya contohkan ini besar ya. Saya hapus lagi biar nggak terlalu ini ya. Jadi terlalu besar ininya apa? Sudutnya ini kan supaya biar terlihat saja ya, cuman Anda sambil membayangkan bahwa untuk theta kecil ini kan akan berhimpit. Nah, oke. Sehingga dari yang hubungan CP tadi ya, CP kan ini tadi CP sama dengan CF ditambah FP. CF itu sendiri adalah XF karena sama kaki tadi ya, XF. Kemudian XF-nya sama dengan FP kalau kecil tadi, maka sama aja mengatakan CP itu sama dengan 2FP. 2FP atau CP sama dengan apa? CP itu kan R. FP tadi F, 2F. Jadi F itu untuk yang apa? Wilayah tadi kan kita kalau sinar-sinar apa? Sejajar itu sumbu utama, nanti kan dia akan dipantulkan ke suatu titik ya. Nah, titik itu kita namakan titik fokus. Jadi jari-jari kelengkungan itu ya sama dengan 2 kali jarak fokusnya, atau dengan kata lain jarak fokusnya setengah kali dari jari-jarinya. Inilah hubungan antara ya F dan R-nya gitu ya. Nah, sekarang oke, kita sudah dapat informasi itu. Sekarang bagaimana melukiskan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung nantinya ya. Oke, untuk melukiskan bayangan pada cermin cekung dan cermin cembung ya, kita bisa menggunakan sinar istimewa yang bisa diperkenalkan dan bisa juga ya dasarnya memang menggunakan hukum pemantulan ya. Nah, kalau di sini ya di contoh ini ya. Jadi di sini ada beberapa ruangan ya. Kita lihat misalnya antara ini F-nya ya. Kemudian ini apa R-nya, jadi C ke V ini R-nya ya. Kemudian ini ke sini adalah F-nya gitu ya. Nah, ini bendanya terletak di sini ya. Jadi ini ke sini adalah jarak bendanya, D objeknya, jarak bendanya. Biasanya pakai S boleh, SO ya. Nah, sementara ini adalah jarak bayangannya, DI-nya ya, image-nya, bayangannya ya. Nah, oke. Ini biar tidak terlalu kotor, saya hapus lagi ya. Oke, nah sekarang kita lihat ya bagaimana membentukkan bayangan pada cermin cekung. Jadi ada ini objeknya ini ya, ini objeknya, kita lihat. Nah, dengan 2 sinar sebenarnya sudah cukup untuk melukiskan di mana sih bayangan dari benda yang dibentuk oleh cermin cekung ini. Nah di sini saya gunakan 4 sinar ya. 3 sinar istimewa, yang satunya sembarang sinar ya. Oke, perhatikan sinar yang pertama. Ini sinar istimewa ya. Sinar datang ya, sejajar sumbu utama
ya akan dipantulkan ya melalui titik fokus, ya. Itu yang pertama. Terus yang sinar yang kedua ya masih istimewa, sinar datang kebalikannya menuju atau melewati titik fokus ya akan dipantulkan ya sejajar sumbu utama. Yang selanjutnya ya sinar datang yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin ya dipantulkan kembali ya. Nah, selanjutnya sinar datang melalui ya menuju sembarang titik ya. Yang keempat ini ya. Cuman kan kita punya hukum pemantulan ya. Jadi ini sinar datang melalui sembarang titik dipantulkan. Kok tahu arah pemantulnya ke sini? Ya, kita hitung aja. Misalnya sinar datangnya ini sumbu utamanya, ini C-nya. Ingat tadi saya katakan bahwa ya garis normalnya itu akan menuju ke ya ke pusat kelengkungannya. Ya, sehingga tentukan berapa sudut ini, sudut datangnya, terus cari sudut ininya, itulah arah ininya, arah sinar pantulnya. Ya. Nah, perpotongan dari sinar-sinar pantul tersebut, disitulah letak dari bayangan benda, gitu ya. Jadi untuk benda yang terletak di sini, bayangannya di sini. Bagaimana sifatnya? Nah, kita lihat ternyata sifatnya terbalik, diperkecil, ya. Nyatanya kenapa? Nyatanya karena terletak di depan cermin, bisa ditangkap dengan layar gitu ya. Jadi kalau kalian pasang layar di sini, bayangannya akan tampak gitu di layar itu ya. Oke, jadi sifat bayangannya nyata diperkecil dan terbalik gitu ya. Gitu. Nah, bisa kalian coba bagaimana kalau misalnya bendanya terletak di misalnya antara C dan F ya, atau antara F dan ini ya, dengan titik vertexnya ini gitu ya. Bisa dicoba nanti. Ternyata untuk cermin cekung itu sifat bayangannya itu tergantung dari letak bendanya gitu ya. Nah, ada kalanya ternyata sifat bayangannya juga bersifat maya di belakang cerminan. Nanti coba kalian pelajari sendiri, cukup dengan menggunakan 2 sinar istimewa ya, atau sembarang sinar dengan hukum pemantulan tadi. Ingat ya, sinar istimewa itu juga memenuhi hukum pemantulan. Jadi jangan keliru juga ya. Ini saya hapus biar nggak terlalu kotor ya. Jadi jangan keliru bahwa sinar istimewa itu juga tetap memenuhi hukum pemantulan ya. Jadi kalau misalnya saya tegaskan lagi, kalau misalnya ini kan sinar datangnya, ini sinar pantul. Ingat, ini tadi adalah garis normalnya ya. Nah, maka sudut datang sama dengan sudut pantul ini meskipun dia sinar istimewa. Oke ya. Oke, nah sekarang jadi untuk cermin cekung dicoba bagaimana melukiskan bayangan dengan 2 sinar saja, cukup 2 sinar istimewa. Terus kalian tentukan sifat bayangan seperti apa gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat yang melukiskan bayang pada cermin cembung. Kalau pada cermin cembung, ya tadi sifatnya kan apa dia? Menyebarkan sinar. Nah, untuk cermin cembung juga sama sebetulnya, ada beberapa sinar istimewa, ada 3 juga sebenarnya sinar istimewa yang bisa digunakan ya. Nah, tapi pada dasarnya juga bisa menggunakan hukum pemantulan. Oke ya, untuk cermin cembung, sinar ini objeknya, katakan ini objeknya, terus ini bagian belakang cerminnya ini ya. Ini bagian depannya. Nah, perhatikan ya, ada sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, ya ini sinar datang sih. Dipantulkan ya. Dipantulkan seolah-olah ya berasal dari titik fokus. Kita lihat perpanjangan
ya, perpanjangan sinar pantul itu tadi saya katakan itu seolah-olah berasal dari titik fokus, ya. Itu yang pertama. Sinar istimewa yang kedua, sinar datang, ya. Maaf, ya. Yang kedua kita ambil yang ini ya. Ya, maaf ya, saya hapus dulu. Yang kedua, ya, sinar datang yang ini, yang warna apa ini, coklat ya. Sinar datang, ya, menuju titik fokus ini ya, menuju ke titik fokusnya, ya, dipantulkan sejajar sumbu utama, ya, dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi sinar datang dari benda, dari objek, ya, menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Sinar yang ketiga, ya, sama, sinar datang yang ini, ya, menuju titik pusat kelengkungan cerminnya dipantulkan kembali, ya. Jadi sejajar ini apa, berhimpit dia, ya. Sinar datang menuju titik pusat kelengkungan dipantulkan kembali, ya. Oke, nah selebihnya kita menggunakan hukum pemantulan tadi. Sinar datang menuju sembarang titik, katakanlah misalnya ini ke sini, tuh di sini ya. Kemudian akan dipantulkan, ya, dipantulkan, yang mana ingat sudut datang dan sudut pantulnya sama ininya. Nanti coba lihat, perhatikan perpanjangan dari, ya, perpanjang ini saya hapus lagi biar nggak terlalu ini kotor ya. Ini sudah dibedakan kok warna mana sinar datangnya, mana apa sinar istimewa pertama, kedua dan ketiganya udah dibedakan ya. Nah, nanti coba perhatikan perpanjangan dari, ya, sinar pantul tersebut akan berpotong di satu titik. Di situlah letak bayangannya, ya. Nah, coba kalian gambarkan misalnya letak misalnya kan ini kan F, kita misalnya di sini kita lihat jaraknya sama, hampir sama dengan F misalnya. Sembarang lah bendanya di sini misalnya, atau di sini, di sembarang tempat, maka ternyata kalau untuk cermin cembung sifat bayangannya sama ya, di belakang cermin ya, maya tegak diperkecil. Nah, coba kalian misalnya spion motor atau mobil ya, kalian bercermin di depannya, maka bayangan kita itu ya mengecil gitu ya. Bukan ya, kalau bahaya kalau besar nanti malah memenuhi bayangan benda itu memenuhi cermin spion, jadi malah tidak bermanfaat, malah terjadi kecelakaan ya gitu ya. Nah, itulah alasan kenapa spion menggunakan cermin cembung ya. Jadi jangkauannya tuh luas sekali gitu, karena dia divergen, menyebarkan sinar ya. Nah, itu tadi cara melukiskan bayangan pada cermin cembung dan cekung ya. Jadi bisa dengan cukup 2 sinar istimewa saja sebetulnya sudah bisa melukiskan bayangan baik pada cermin cembung ataupun cermin cekung. Ditambah lagi kalau misalnya mau 3 sinar boleh, 4 sinar boleh, tapi semua sinar-sinar tersebut sebetulnya memenuhi hukum pemantulan. Itu yang harus kalian pahami ya. Oke, selanjutnya adalah mungkin kalian langsung saya tunjukkan ya. Mungkin kalian sudah familiar dengan persamaan ini ya. Ini dua persamaan ini ya. Sudah sangat familiar ya, bahwa untuk menghitung jarak benda ya, baik itu jarak benda, hubungan jarak benda, jarak bayangan, kemudian jari-jari kelengkungan cerminnya atau fokusnya, biasanya diberikan rumus ini ya. Ya, 1/DI ditambah 1/DO sama dengan 2/R kalau hubungannya dengan jari-jarinya, atau 1/DI ditambah 1/DO sama dengan 1/F kalau hubungan dengan fokusnya. Nah, ini hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jari-jari ataupun jarak fokusnya. Biasanya kalau di buku-buku sering menggunakan jarak benda itu SO ya. DO ini setara dengan SO biasanya kalau di buku. Ada yang DI, SI biasanya ya. Tapi jangan terkecoh, simbol itu boleh apa saja, yang penting ini saya deklarasikan atau saya sepakati di awal tadi ya. Ya, kita sepakati bahwa untuk jarak
bendanya DO, jarak bayangannya DI. Jadi jangan terkecoh, boleh ya pakai simbol apapun. Nah, bagaimana mendapatkan kedua persamaan ini? Ternyata prosesnya seperti ini. Akan kita pelajari ini ya. Nah, ini cara mendapatkannya. Jadi ini ada lagi-lagi kita tinjau cermin cekung di sini ya, ada cermin cekung di sini. Gitu, ini bagian belakangnya, berarti ini yang silvering yang bagian mengkilatnya di sini depannya gitu ya. Ini ada benda, misalnya objek di sini, ini benda ya. Kemudian berarti kan akan ada bayangan ya karena bendanya berada di depan cermin. Nah, kita lukis di sini dengan 2 sinar saja udah cukup ya. Sinar datang ya di sembarang sinar ini ya, pakai hukum pemantulan ya. Maka sudut pantulnya ini sinar datangnya akan dipantulkan ya, ini ya. Ini sinar datangnya. Nah, ini sinar pantulnya ya. Oke ya. Saya hapus biar tidak tumpang tindih, kelihatannya biar nggak kotor ya. Oke, ini sinar datangnya ya. Ini sinar pantul. Nah, ternyata ya, bukan ternyata ya, memang karena kita pakai hukum pemantulan, sudut datangnya sama dengan sudut pantul tadi udah ya. Terus oke, kita lanjutkan pakai yang sinar yang kedua melalui titik pusat kelengkungannya ya, sini mengenai cermin akan dipantulkan kembali ya. Nah, perpotongan kedua sinar pantul tersebut letak bayangannya. Oke ya. Nah, sekarang kita dari geometri yang kita buat ini kita analisis ya, supaya mendapatkan hubungan antara persamaan yang kita sampaikan tadi ya. Di sini kita umpamakan ini titiknya mana ya, segitiga ABC. Misalnya ini A mungkin ya. Oke. ABC, A-nya di mana? Maaf. Sehingga tangan tetanya AB mana? AB. Oh, segitiga BADB. AD, OD-nya di sini berarti. Ya, tangan tetanya AB. Tangan itu kan depan samping ya. AB per AD. Oke, ini A. Oke, kita kasih simbol ini. Saya tulis A ya. Ini B. Ini C. Ini D. Ya. Sekarang kita tinjau segitiga BAD. Oh, kebalik ya, ininya B-nya di sini. Ini A, ini D. Jadi BAD ya. Segitiga BAD. Maka tangan tetanya adalah ini, tetanya ini ya, depan BAB dibanding dengan samping AD ya. Oke. Nah, AB itu adalah tinggi bendanya, HO-nya, sementara AD itu adalah jarak bendanya, DO-nya, HO, DO ya. Terus pandang lagi segitiga DFE. Di sini saya katakan ini DF, ini F, sini E ya. Oke. Jadi D, F, E, siku-siku juga ya. Jadi kalau saya tanya tangan theta aksen, tapi theta sama theta aksen sama ya. Nilainya ininya sama besarnya ya. Yaitu EF itu ini depan samping FD, DF ya. EF banding DF. Jadi HI per DI ya, HI per DI ini ya. Jadi EF itu kan EF itu tinggi bayangannya ya. EF tinggi bayangannya ya. Sementara DE itu adalah DF itu adalah jarak bayangannya. Jadi HI per DI. Oke. Nah, sekarang ya,
sudut theta itu kan sama dengan theta aksen ya, karena kan hukum pemantulkan tadi ya. Tapi karena itu ini kan kalau kita pakai sumbu ya, ini kan di lawannya ya, minusnya, negatifnya ya. Jadi tangen theta itu sama aja mengatakan minus tangen theta aksen, sehingga H0 HO per DO sama dengan negatif HI DI ya. Atau nanti kalau kita buat ini nanti sama aja mengatakan ya DO sama dengan negatif HI HO ya. Ini ya. Jadi DI per DO sama dengan negatif HI HO ya. Gitu. Nah, sekarang selanjutnya kita tinjau segitiga ya, tinjau segitiga BAC. BAC itu yang mana? BAC ini ya. Ini BAC ini segitiganya, siku-siku juga. Katakanlah sudutnya di sini V, maka tangen V itu adalah ya, tangen V itu sama dengan AB dibagi AC. AB dibagi AC, maka hasilnya AB itu kan tadi HO. Nah, AC itu adalah DO dikurang dengan ini R, jari-jarinya. DO dikurang R ya. CD ya, dikurang CD-nya. Oke, sementara selanjutnya kita simpan dulu ini ya. Tinjau segitiga ECF ini kecil ini. ECF ini ya. Nah, kita tinjau segitiga itu. Bagaimana hasil ininya? Tangen ini V aksennya. Ini V aksennya. Maka tangen V aksen sama dengan EF ya, depan samping CF dibagi CF. Nah, EF itu tadi HI dibagi CF itu R min DI ya. Sehingga sama tadi ya. Nilai tangannya, tangan V sama dengan negatif tangan V aksen, karena dia ini bertolak belakang kan sudutnya ini tadi. Ya. Arahnya membalik ya, nanti makanya sifatnya nanti terbalik ya. Oke, sehingga tangan V sama dengan negatif tangan V aksen. Substitusi nilainya tadi tangan V ini ya, ini tangan V, yang ini tangan V aksen ya, negatifnya. Terus kita lakukan manipulasi ya, ini kita kalikan silang ya, atau ini ke geser ya, yang HI-nya pindah ke sini, ini pindah ke sini, jadi ini ya, jadi persamaan ini. Terus langkah selanjutnya ya, oke, tadi kita ingat H0 HI HO HI tadi apa di atas tadi ini ya, HOH itu bisa DO DI minus ya, negatifnya DO DI ya. Oke. Negatif DO per DI sama dengan negatif DO min R dibagi R min DI ya. Jadi kita mau pakai variabelnya jarak bayangan, jarak benda sama R ya. Kita eliminasi yang HI HO-nya ya. Sehingga ini sama-sama negatif ya, saling mengcancel satu, jadinya DI per DI sama dengan DO min R per R min DI. Atau kita buat seper DI ini dikali silang aja ke sini, yang ini ke sini ya. Seper DI sama dengan R min DI sama dengan seper DO min R. Nah, sekarang kalikan RDI min DI sama dengan DO per DO, ini dikali juga ya, sama dengan ini, jadinya ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa diikuti ya. Oke, selanjutnya ini kan 1, yang ini juga 1 ya. Jadi R per DI dikurang 1 sama dengan 1 minus R DO. Nah, kita kelompokkan yang di sini, yang variabelnya di sini ya. Jadi ini R DI ini negatif jadi positif, plus R per DO, yang ini 1 ditambah 1 2 jadinya ya. R per DI ditambah R per DO sama dengan 2. Atau kita katakan, kita faktorkan R-nya, R dikali 1 per DI ditambah 1 per DO sama dengan 2. Sehingga rumusnya R-nya jadi ini ya hubungannya ya.
Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nah, kemudian kita ingat tadi R sama dengan 2F. R sama dengan 2F, distitusikan ke persamaan ini, kita dapatkanlah hubungannya ini, ya. Jadi inilah cara mendapatkan persamaan yang umum kita dapatkan untuk mencari bayangan dan jarak bayangan biasanya untuk cermin, cembung dan cekung, ya. Seperti ini rumusnya dan penuhnya seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, cukup dengan analis geometri sebetulnya, ya. Jadi bisa didapatkan persamaan ini, ya. Tidak pakai kalkulus, ya gitu, tidak pakai integral, diferensial, sederhana sekali, ya gitu, ya. Nah, perlu diingat, ya, saya ulangi lagi bahwa F itu jarak fokus, R itu jari-jari kelengkapan cermin, ya. D itu jarak bayangan, DO itu jarak benda, satuannya ya bisa satuan panjang, ya, bisa sentimeter, bisa meter, bisa milimeter, tergantung, ya, konteks soal yang kita gunakan biasanya, yang kita kerjakan. Nah, untuk perbesaran bayangannya, ya, biasanya disimbolkan M itu sama dengan perbandingan dari jarak bayangan dibagi jarak benda atau tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Nilainya selalu positif, ya, dikasih mutlak biasanya gitu, ya. Yang ini tadi ternyata kita mencari yang ini tadi, ya, ini tadi ternyata adalah apa? Tidak lain adalah perbesaran, ya, perbesaran bayangannya gitu, ya. Nah, ada beberapa hal penting yang harus kalian pahami, ya, bahwa untuk ini, ya, ada S itu ada nilainya positif, ada negatif. Kapan dia bernilai positif? SI bernilai positif kalau bayangannya terletak di depan cermin atau sifatnya nyata, ya. Nah, kalau bayangannya terletak di belakang cermin atau bersifat maya, maka nilainya negatif. Nah, kemudian tadi sudah saya katakan untuk cermin cekung jarak fokusnya bernilai positif, cermin cembung jarak fokusnya bernilai negatif, ya. Jadi tanpa diberitahu misalnya ada persoalan tentang cermin cembung dan cekung, soalnya pun meskipun tidak memberitahu misalnya nilainya negatif atau positif, itu otomatis. Jadi misalnya sebuah benda terletak di depan cermin cekung misalnya, ya. Karena hati-hati, cermin cekung tadi kan ada kala sifatnya maya gitu, ya. Jadi nah, kemudian bayangannya bersifat maya, misalnya diperbesar gitu, tegak gitu, dan jarak bayangannya misalnya 20 cm. Nah, karena tadi dia mengatakan sifat bayangannya maya, maka SI DI-nya itu tadi tidak positif 20 cm tapi negatif 20 cm. Dalam perhitungannya sudah kita munculkan tanda negatifnya karena pengaruh nanti, ya. Jadi kesepakatan ini diikutin, ya. Saya ulang lagi bahwa SI positif untuk jika bayangan terletak di depan cermin atau bersifat nyata, SI-nya negatif. Jika bayangan terletak di belakang cermin atau bersifat maya, fokusnya positif untuk cermin cekung, fokusnya negatif untuk cermin cembung, ya. Oke, demikian tadi pemaparan dari saya terkait dengan pemantulan pada cermin lengkung, ya, cermin cembung dan cermin cekung gitu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Jika ada hal-hal yang keliru dari yang saya sampaikan, tolong disampaikan di kolom komentar, ataupun misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan menjadi perbaikan untuk saya menyampaikan konten-konten berikutnya gitu, ya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.